Kalau saya memindahkan ya dari posisi 1 ke posisi 2, berarti saya tidak melawan ya, saya tidak melawan gaya listrik ya. Nah, usaha sesuai dengan hukum Newton ya, hukum Newton 2 ya. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Nah, perpindahan yang dimaksud itu adalah yang searah atau segaris ya, yang searah. Ya, jadi ini vektor, ini pun juga vektor. Karena S di sini lebih tepatnya adalah perpindahan. Aduh, S-nya lebih tepatnya adalah perpindahan. Jadi saya tulisnya delta S. Ya, atau boleh ditulis ya suka-suka yang buat buku bisa delta R. Intinya usaha adalah perkalian dot product, ini dot product antara vektor gaya dan vektor perpindahan. Ya, vektor gaya dan vektor perpindahan. Sehingga usaha ini adalah skalar. Ya, karena hasil dot product antara dua vektor itu adalah skalar. Jadi usaha itu tidak punya arah. Walaupun komponen pembentuknya adalah vektor, yaitu gaya dan perpindahan. Ya. Jadi ketika kedua vektor itu didotkan, berarti sama saja arahnya itu disamakan arahnya. Misalkan saya punya kotak, saya ingin memindahkan dari posisi 1 ke posisi 2. Ya, tapi saya memberikan gayanya adalah membentuk sudut. Ya, dan ini adalah perpindahannya. Ini delta R. Ini F-nya. Maka F-nya itu harus disejajarkan dulu. F yang dimaksud itu adalah F yang sejajar. Ya, jika sudutnya saya letakkan di sini, ya saya letakkan di sini, maka F yang dimaksud itu adalah F cos theta. Ya, jadi usaha itu adalah perkalian biasa. Oke, ini vektornya sudah saya nyatakan normal, ya dikalikan cos theta dikalikan dengan delta delta R. Gitu. Jelas ya? Jadi kenapa muncul cos theta? Itu adalah memastikan bahwa gaya yang dimaksud itu sudah searah dengan arah perpindahan. Ya, jadi F cos theta yang dimaksud adalah gaya yang searah dengan perpindahan. Oke, lalu bagaimana jika saya ingin memindahkan atau misalkan ya muatan sumbernya itu positif? Ya, kalau muatan sumbernya positif, maka arah gaya gaya kolomnya atau gaya listriknya arahnya adalah ke atas. Ya, sehingga kita butuh usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda yang melawan, di mana perpindahannya melawan gaya gaya listrik. Ya, gaya listriknya ke atas, kita mau memindahkan muatannya justru mendekati muatan sumber yang padahal sama-sama jenisnya. Jenis muatannya sama-sama positif. Nah, berarti antara perpindahan, ya, antara vektor perpindahan dengan vektor gaya, itu sudut yang dimaksud adalah 180 derajat. Sehingga ketika tetanya ini kita ganti 180 derajat, maka akan menghasilkan nilai cos dari 180 itu adalah min 1. Ya, sehingga nanti usahanya adalah minus F kali delta R. F-nya sudah disejajarkan. Ya, ini merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda yang melawan gaya listrik. Gitu. Oke, kita bedah kembali. Masih ingat rumus gaya? Gaya secara nilai itu adalah K dikali Q sumber kali Q uji dibagi jarak antara keduanya, yaitu R kuadrat. Kan gitu. Ya. Nah, ini sudah ada nih. Oke.
Nah, ketika gaya ini dikalikan delta R, berarti kan perpindahan, berarti sama saja dengan nilai R itu sendiri. Ya, nah ini faktornya hilang. Ya, oke maaf ini saya hapus dulu. Ya. Ketika F dikali delta R, ya, maka yang tersisa adalah K dikali Q aksen dibagi R kuadrat. Nah, delta R itu sama saja dengan posisi F. Ya, nah ini R-nya habis. Maka tinggal K, I kali Q aksen per R. Nah, ini adalah usaha. Ya, nah usaha di sini R-nya itu adalah perpindahan kan. R di sini itu bukan jarak antara nah, Q dengan Q aksen. Kalau dalam usaha, ingat, kata kunci dari usaha adalah dia ada gaya, ada perpindahan. Ada gaya tetapi benda tidak berpindah, ya, maka bukan bukan apa dikatakan kita melakukan usahanya nol. Misalkan Anda mau mendorong lemari sekuat tenaga, Anda kerahkan 100 Newton sekalipun kalau lemarinya tidak berpindah tempat, maka usaha yang Anda lakukan itu adalah nol. Ya, sebesar apapun gaya yang dikerahkan, jika tidak ada perpindahan, maka tetap usahanya nol. Ya, berarti kata kunci dari adanya usaha tentunya adalah perpindahan. Oh, berarti R di sini adalah menyatakan perpindahan. Oke, berarti kalau perpindahan, yang namanya logika perpindahan berarti ada posisi akhir, ada posisi awal. Ya, berarti R perpindahan di sini bisa kita uraikan. Oh, R di sini itu adalah perpindahan, di mana perpindahan adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Gitu. Ya. Nah, padahal kita sudah pelajari di SMA bahwa yang namanya usaha itu adalah perubahan energi potensial, kan gitu. Saya pindahkan dulu. Sekarang tampilan kalian adalah tetap PPT tapi bukan yang dijalankan ya. Oke, saya uraikan lagi. Kita ulang. Usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Nah, tapi perkaliannya adalah dot product. Kan gitu. Ya. Padahal kita tahu F itu adalah K dikali Q kali Q aksen dibagi R. Nah, delta R-nya ini kita tulis sebagai R, jadi R di sini adalah perpindahan ya. R-nya itu adalah perpindahan. Ya, habis, ya habis. Ya, ingat, kata kuncinya adalah perpindahan. Oh, berarti ya W-nya itu adalah K dikali Q kali Q aksen ya, R2 ya. Ini berarti posisi akhir dikurangi posisi awal. Kalau kita bisa tulis K kali Q aksen seper R2 dikurang seper R1. Ya, padahal kita tahu bahwa yang namanya usaha itu adalah yang namanya usaha itu adalah perubahan energi potensial. Oke, berarti kita dapatkan, oh berarti rumus energi potensial itu adalah K dikali Q kali Q aksen dibagi R. Ya, ini delta EP. Ya, berarti kita dapatkan nih rumus baru lagi, yaitu rumus energi potensial. Ada lagi, kita tahu bahwa usaha itu sama saja dengan
Kita lihat. Q uji dikali delta V. Ya. Q uji dikali delta V. Ya kan? Nah, jadi Q aksen, ya kalau kita lihat di sini, ini delta V berarti sisanya kan? Kita lihat sini, merujuk ke sini. K kali Q yang melayang. Nah, it's K dikali Q, ya, seper R2 dikurang seper R1. Oh, berarti ini adalah delta V kan gitu. Maka kita dapatkan, kalau delta V itu kan potensial di ujung yang satu dikurang potensial, katakanlah potensial akhir dikurangi potensial awal. Oh, berarti kita dapatkan rumus potensial nih. Rumus potensial listrik itu adalah K dikali Q per R. Nah, dapat lagi. Ada satu lagi kita uraikan. Usaha itu adalah, nah, lihat nih. Ya, Q uji dikali medan dikali jarak. Q kali kuat medan dikali jarak. Tanda minus ini menunjukkan usahanya adalah berlawanan arah dengan arah medan atau arah gaya listrik. Nah, D di sini sama saja dengan perpindahan. Suka-suka yang nulis buku ini. Jelas ya? Nah, kita buktikan. Oh, ini Q-nya Q aksen ya, Q uji ya. Q aksen, E itu kita udah tahu. K kali Q per R kuadrat. D-nya sama saja dengan R. Kita buktikan. Berarti usaha adalah K dikali Q kali Q aksen per R. Ya. Nah, R di sini sama saja dengan perpindahan. Oh, berarti sama saja dengan Q kali Q aksen seper R2 dikurang seper R1. Ya, karena R-nya di sini adalah perpindahan. Kalau kita sudah menyangkut usaha, berarti R-nya di situ adalah R. Tapi kalau sudah ditulis R2 dan R1, oh berarti ini posisi awal, posisi akhir, dan ini adalah posisi awal. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Tentukan perubahan energi potensial listrik sebuah elektron dalam atom hidrogen yang bergerak dari keadaan tereksitasi menuju ke level energi yang lebih rendah. Berarti ini adalah R2 dan ini adalah R1. Ya, berarti perubahan energi potensialnya itu sama saja dengan usaha, yaitu K dikali Q kali Q absen dibagi K kali Q kali Q absen seper R2 dikurang seper R1. Ini adalah muatan ujinya. Ya, 1,6 kali 10 pangkat min. Nah, kalau untuk atom hidrogen cari berapa jumlah elektronnya? Dari nomor atom, kan kelihatan. Ya, jadi tinggal jumlah atom, jumlah elektron, dan jumlah elektron. Ya, maka Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 6 dikali N. Masukkan ke sini. Ini. K-nya ya biasa saja. 9 kali 10 pangkat min. Min berapa? Min 19 ya. 10 pangkat min 9 ya. Maaf.
24 min 9. 24 min 9. Tinggal dimasukkan. Ya, maka nanti dapatlah sekian, sekian di kita. Kita masuk ke definisi dari potensial listrik. Ya, ini tadi sudah saya uraikan. Ya, sesuai dari rumusnya. Nih, W adalah Q aksen kali delta V. W adalah Q aksen dikali delta V. Maka delta V adalah W dibagi Q aksen. W itu usaha. Usaha itu sama saja dengan perubahan energi potensial dibagi muatan Uj. Kan gitu. Nah, tadi perubahan energi potensial bagaimana? Perubahan energi potensial, buka lagi. Nah, ini energi potensial. Berarti kaki Q aksen per R. Nah, jadi rumusnya mirip-mirip dikit ya. Kaki Q aksen. Nah, ini ada Q aksen lagi. Perubahan energi potensial berarti 1/2 dikurang 1/R, 1. Ini habis. Ya, maka delta V dalam hal ini adalah P12. P12 ini adalah delta V. Ya, dari posisi 1 ke posisi 2. Ya, maka kita dapatkan, oh, beda potensial adalah kaki per R2 min, berarti ini kaki juga nih. Ya, jadi Q-nya adalah Q sumber. Ya, Q-nya adalah Q sumber. Jadi hati-hati ya, kapan kita Q sumber, kapan kita adalah Q uji. Hati-hati. Ya, ini adalah Q uji. Ini Q uji. Hati-hati. Oke, maka ketemulah, oh ini adalah potensial akhir, ini potensial awal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, oke. Oke, berikutnya adalah potensial mutlak. Perubahan energi potensial tiap satuan muatan saat muatan ujinya berpindah dari satu titik tak berhingga menuju ke suatu titik yang terhingga. Ya, bila kuat medan merupakan besaran vektor, maka potensial listrik merupakan besaran skalar. Dia skalar. Ya, jadi kalau menggunakan rumus ini adalah skalar. Ya, ini kan skalar. Tapi kalau kembali lagi ke rumus yang menggunakan Newton, ya, walaupun ini skalar, tapi pembentuknya itu adalah vektor. Ya, ini skalar, ya, ini juga sama. Ini skalar, tapi ini vektor karena perpindahan. Berarti antara E dengan D ini adalah dot product. Ya, berarti kuat medannya harus disearahkan dulu dengan perpindahan. Gitu. Oke, muatan positif menghasilkan potensial positif. Sedangkan muatan negatif akan menghasilkan potensial negatif. Ya, tapi tidak menunjukkan bahwa salah kaprah kalau potensial ini adalah vektor. Dia tetap skalar. Ya, jadi rumusnya ini ya, apa namanya? Kita review kembali. Untuk gaya bagaimana rumusnya? K kali Q, kita bicara skalarnya ya. Kita bicara skalar. K kali Q aksen dikali R kuadrat. Ya, kemudian ada E, yaitu K dikali Q sumber dibagi R kuadrat. Q sumber apa Q uji ini?
Diuji, Bu. Kita lihat di sini. Hmm? Lihat tadi mana coret-coretan. Nih, key sumber. Ya, key-nya di key sumber. Kalau untuk pada kuat medan, lihat di sini. Tuh. Nah, ini key sumber. K key per R kuadrat. Lalu ada lagi potensial. Nah, potensial juga sama. K dikali, lihat, potensial. Key-nya key apa? Kaki Key sum, Kisumber. Kisumber, Bu. key sumber. Betul. Ya, dan key ujinya udah habis. Nah, kalau energi potensial, K, ini kalau energi mah skalar ya, nggak perlu saya kasih vektor, normal. K kali Q sen per F. R per R. Kayak lihat rumusnya beda-beda tipis. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kita lihat. Ya, karena potensial listrik ini merupakan apa skalar, jadi kalau ada banyak muatan, ya, kemudian ada banyak muatan sumber gitu ya, ada banyak muatan sumber, kemudian ditanyakan eh, nilai total potensial listrik di suatu titik ya, misalnya ini ada positif, ini ada negatif, ini positif, gitu ya. Ditanyakan nilai potensial listrik di titik P. Maka tinggal dijumlahkan saja secara aljabar karena dia bukan vektor potensialnya. Ya, jadi ini misalkan Q1, Q2, Q3, Q4. Ya, jadi Anda cukup cari satu-satu berapa nilai V1-nya, berapa V2-nya. Kalau V1 berarti kan kaki per 1 per R1. Ini R1, kan gitu. Ya, jumlahkan secara aljabar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu. Ya, silakan. Ya, kok tidak ada, kerjakan nomor 1. Saya share di grup, di chat ya, untuk filenya. Sebentar, saya hmm, kalau negatif mendekati, kalau positif menjauhi. Ya, kemudian usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Ya, di sini muatannya adalah muatan muatan positif ya. Maka nanti gunakan rumus usaha ini. Oke, dicoba dulu kerjakan hari ini. Lalu di screenshot, di foto untuk proses absensi. Lalu besok kumpulkan di meja saya. Ya, besok saya ke kampus, saya ambil. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, Bu, File, berarti untuk tugas itu 6 soal ya? iya, 6 soal. Terakhir yang contoh nomor 6. Ya, contoh 1, contoh 2, contoh 3, sampai dengan contoh 6. Filenya sudah ada. Baik, Bu. Jangan keluar Zoom dulu. Kalau